Pemirsa, wanita berparah cantik berinisial Era berusia 20 tahun, anak dari polisi yang bertugas di salah satu polsek di wilayah hukum Polres Cianjur, Jawa Barat, menceritakan ayahnya berinisial DTS berusia 47 tahun yang diduga melakukan praktek nikah siri. Bahkan disebut-sebut DTS menikah dengan selingkuhannya berinisial NA berusia 19 tahun yang hampir seusia dengan Era. Era mengatakan ayahnya itu memiliki hubungan khusus bermula berkenalan dengan NA yang saat itu masih duduk di bangku SMA. Kemudian, setelah mengenal DTS dan NA semakin dekat dan menjalin hubungan, bahkan orang tua NA merestuinya. Untuk lebih bebas menjalin hubungan, DTS menyewa kontrakan yang sering dipakai oleh keduanya melakukan hubungan suami istri. Tak lama, NA hamil sehingga DTS segera menikahinya secara agama. Era menambahkan, sebelum pernikahan siri yang dilakukan, DTS dan NA pernah digerebek. Ayahnya pun sempat diproses secara kelembagaan atau institusi. Tetapi, DTS tidak dikenakan sanksi sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Setelah pernikahan siri yang dilakukan, DTS lebih mementingkan istri mudanya dan seolah tak peduli dengan Era dan adiknya. Jadi pada awalnya kasusnya itu bermula dari perselingkuhan antara papa dengan anak di bawah umur. Waktu itu posisinya anaknya lagi duduk di bangku sekolah SMA, kalau nggak salah sekitar kelas 2, itu awal permulaannya ya. Sementara papa dengan usia yang sudah 40 tahun ke atas. Nah, terus dari situ sebuah hubungannya itu bukan sekedar hubungan biasa, tapi sudah melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Saya tahu pada awalnya dari bukti chat papa yang terdapat di WhatsApp web yang waktu itu sengaja dibuka karena sudah ada kecurigaan tentang perselingkuhan papa dengan seorang wanita, dan saat diketahui ya ternyata wanitanya itu seorang anak di umurnya itu di bawah umur. Jadi setelah itu banyak tindakan yang sudah dilakukan, dan sebenarnya waktu itu sudah diproses sampai ke institusi papa yang tidak lain karena pekerjaannya adalah polisi, otomatis pihak yang berwenangnya pun juga polisi kan. Sementara itu untuk tindakan-tindakan yang sudah dilakukan itu sampai kepada sidang kode etik. Puncaknya itu di sidang kode etik, tapi setelah itu tidak ada lagi tindakan-tindakan lain, dan juga proses dari hukumannya juga untuk papa dan perempuannya itu tidak memberikan efek jerah sama sekali. Jadi untuk pihak kepolisian dan juga institusi yang menaungi papa sebenarnya mungkin masih bisa ada cara lain atau jalan lain untuk menangani kasusnya, karena ini kasusnya kayak udah benar-benar parah banget sampai dimana ini kejadiannya udah hampir mau 2 tahun, tapi benar-benar gak ada jalan keluar, gak ada solusi. Masalahnya itu stuck di situ-situ aja, sementara pihak-pihak yang bersangkutan pun tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Dampak ke keluarga sendiri itu seperti apa? Dampak keluarganya itu parah sih sebenarnya, karena kita ditelantarkan, bisa dibilang ditelantarkan, ditinggalkan, lalu untuk pemasukan yang mungkin kalau misalkan dibahas sendiri gitu ya, untuk papa pasti mengandalkan dari gaji dan juga uang remon. Untuk polisi kan ada yang seperti itu. Nah terus papa tuh pasti ngandelin uang itu, sementara uang itu pun bukannya kurang bersyukur, tapi itu tidak cukup memadai untuk kebutuhan ekonomi yang sekarang. Sementara itu untuk kondisi psikisnya mama dan juga adik juga kena, pokoknya semuanya. Hidup tuh udah gak berjalan baik-baik aja, terus jadi ya kayak gitu, jadi semuanya udah kacau balau gara-gara tindakan papa sama perempuannya itu. Dan juga ada salah satu yang kayak sebenarnya itu kayak kasus besar gitu, maksudnya sudah ada ancaman pembunuhan dari kedua belah pihak, dari papa sendiri termasuk juga sama perempuannya. Ke keluarga? Iya, ke keluarga. Itu ditujukannya ke siapa? Ke saya sama adik saya. Itu kenapa ada ancaman pembunuhan, mungkin alasan dari sana? Kalau misalkan papa waktu itu di sidang kode etik juga sempat dibahas kalau misalkan papa tuh merasa anak-anak dijadikan alat kayak gitu-gitu, sementara papa sendiri aja sudah nggak bisa
prediksi gitu loh, kayak apa yang mau dia lakuin gitu-gitu tuh udah nggak bisa diprediksi. Terus juga apa namanya, kayak ancaman itu timbul karena papa nggak mau dipecat dari kepolisian. Iya, Dan jadi sekarang masih ngancam. aktif bekerja. Masih aktif bekerja dengan jabatan sebagai Aibtu, lalu di satunya itu di Sabhara. Iya. Inisialnya Inisialnya DTS.